Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Juni. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi kamu di bulan Juni. Apakah yang akan terbaca untuk energi kamu di bulan Juni? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, jadi kamu itu nanti di bulan Juni akan ngerasa diri kamu itu begitu sangat berharga. Jadi kamu tidak ingin disakiti, kamu tidak ingin juga merasakan sakit gitu ya. Walaupun sakit badan, sakit pikiran, ataupun sakit hati gitu. Intinya kamu lebih mencari sesuatu hal yang sehat gitu loh. Udah capek nih, disakiti, dikhianati, capek gitu loh. Ya. Dan kamu akan menyadari tubuh kamu itu butuh apa. Listen to your body. Kamu akan mendengarkan gerak-gerik tubuh kamu. Misalnya kamu nantinya nih, oh aku kok ngerasa hati aku nggak enak ya, atau perasaan aku nggak enak, atau badan aku, body aku nggak enak. Oh ternyata aku ini butuh vitamin, terus aku itu butuh minum air putih yang banyak gitu ya. Kamu akan ngerasakan, kamu itu butuh apa gitu ya. Termasuk juga terhadap seseorang, cinta kamu. Oh aku nggak butuh orang ini gitu loh, orang ini suka nyakitin aku. Orang ini suka ngecewain aku, dia suka on off gitu ya. Nah, kamu akan ngerasakan. Terus kamu juga tahu nih, pekerjaan apa yang aku bisa, kerjakan. Jika kamu misalnya udah mau berhenti berhenti kerja gitu ya, aku itu hobi aku apa? Misalnya hobi aku begini begitu. Nah, jadikanlah hobi itu sebagai, pekerjaan kamu yang menghasilkan cuan, gitu ya. Ya, jadi kamu akan bisa memahami. Semoga aja ya, nantinya kamu akan ngerasa, eee, diri kamu itu kayak begitu berguna, bermanfaat, berkualitas, dan punya nilai. Oke? Nah ini, di sini ada breathe deeply ya. Aku juga melihat kamu akan benar-benar kayak menikmati suatu kehidupan yang saat ini sedang berlangsung, ya. Atau bisa dikatakan inilah hasil ataupun, eee, sesuatu yang sudah terbayarkan dari rasa sedih kamu dulunya, dari perjuangan kamu dulunya, dari kekecewaan kamu. Sekarang kamu kayak kayak menikmati hidup kamu walaupun sendiri gitu ya, kamu menikmati sekali di sini. Seolah ya, aku harus bisa menjadi orang yang menunjukkan kalau aku itu bahagia. Dan aku tidak butuh orang-orang yang mungkin toksik, aku nggak butuh gitu loh. Cukup aku bersandar kepada Tuhan saja, kepada Tuhan semesta alam. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita bisa berdiri, bernapas, dan melakukan banyak hal. Oke? Itu yang kamu pahami. Nah, di sini juga akan ada notice the blessing. Kamu akan mendapatkan pesan-pesan, ya, mungkin ada kabar-kabar yang membuat kamu kaget, mungkin kabar dari keluarga, kamu akan mendapatkan notice itu dari teman-teman atau mungkin dari pekerjaan kamu ya. Entah itu berupa sebuah rezeki atau kabar baik gitu ya, kabar yang menyenangkan. Mungkin saja ada beberapa dari kamu yang sudah lama tidak bertemu ya. Itu kamu akan mendapatkan kabar bahwasanya ada seseorang yang akan bertemu dengan kamu, datang kepada kamu. Apakah dia seseorang lawan jenis kamu yang ingin berkomitmen atau dia akan mengungkapkan cinta kepada kamu ya. Ada pesan-pesan penting di sini nantinya akan kamu dapatkan. Terutama pesan itu yang mungkin dari body kamu, dari tubuh kamu ya. Bahwasanya oh aku harus begini, aku harus begitu. Ini pesan penting yang akan kamu dapatkan. Semoga aja nantinya di bulan depan, bulan Juni, kamu akan tinggal menikmati. Kamu dari mulai sekarang akan menata
menata ulang kembali segala sesuatu yang sudah rusak, hancur, itu akan bisa kamu bangun kembali. Oke? Nah, kalau untuk selanjutnya, aku melihat di sini you can please everyone. Di sini kamu akan menyadari tidak semua orang yang bisa kamu bahagiakan. Tidak semua orang yang bisa kamu intinya kamu ladenin lah gitu ya. Sekarang saatnya, mungkin selama ini kamu sudah bisa, sudah sering ya membahagiakan orang, membantu orang ya. Tapi sekarang saatnya kamu untuk membantu diri kamu sendiri. Oke? Nah, ini pesan penting buat kamu sih sebenarnya ya. Pesan ini begitu sangat berguna. Untuk apa? Untuk diri kamu, masa depan kamu ke depannya. Mungkin selama ini kamu selalu menjadi penerang bagi orang-orang di sekeliling kamu. Misalnya ada yang minta bantuan kepada kamu selalu membantu ya. Terus banyak orang yang minta pendapat ataupun inspirasi atau apa, kamu selalu memberikan gitu. Intinya kamu juga selalu berempati lah, suka membantu orang. Nah, tapi saat ini di sini mungkin kamu yang harus peka terhadap diri kamu sendiri. Kamu itu juga butuh dibantu, kamu juga butuh untuk memperbaiki semuanya, membahagiakan diri kamu, itu perlu, ya. Terkadang ya, saat kamu membahagiakan banyak orang, kamu lupa kapan kamu bahagia. Oke, jadi sekarang saatnya kamu harus bahagiakan diri kamu lagi karena kamu akan mendengarkan apa yang tubuh kamu minta, butuhkan di sini ya. Jadi kamu harus berikan. Oh ternyata aku butuh bahagia juga ya. Nggak harus aku bahagiakan semua orang. Sekarang saatnya aku membahagiakan diri aku. Ya, jadi ini sangat berguna untuk kehidupan kamu di masa depan. Ya, mulai sekarang mungkin kamu akan lebih menunjukkan be a natural beauty. Ya, kecantikan kamu itu dalam dalam diri kamu. Kamu itu pada dasarnya orang yang baik luar dalam gitu ya. Dan kecantikan kamu itu memang berasal dari dalam diri kamu. Dan orang-orang banyak menilai kamu seperti itu. Tapi ada kalanya juga kamu merasakan bahagia juga dong gitu ya. Terkadang kamu karena sibuk ngurusin orang, sibuk ini, sibuk itu ya, kamu lupa ya untuk membahagiakan diri kamu. Tapi sekarang kamu akan menikmati. Menikmati apa yang diri kamu inginkan dan butuhkan, kamu akan selalu memberikan kepada diri kamu, ya. Ini juga berguna untuk kesehatan kamu. Jangan capek-capek ya. Intinya jangan mikirin banyak orang juga gitu loh. Sekarang pikirkan diri kamu. Karena kalau kita mikirin orang, itu nggak akan pernah habis-habisnya. Sekarang ya saatnya kamu untuk memfokuskan kepada diri kamu. Mungkin saja saat ini kamu mungkin lagi terluka, lagi kecewa, lagi dikhianati ya. Tapi kamu akan bisa menunjukkan kepada semua orang kalau aku bahagia. Nah, inilah nantinya akan membuat kamu makin berkarisma, ya. Makin memunculkan inner inner handsome, inner beauty kamu itu akan kepancar nantinya. Oke? Kita akan coba lihat dari kartu tarot seperti apakah yang akan terbaca untuk energi kamu di bulan Juni ya. Apakah yang akan terbaca? Oke. Satu lagi ya. Ya. Nah, di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Gemini, Libra, Aquarius. Ini yang kebalik ya. Four of Swords kebalik. Oke. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi. Ini juga kebalik. Ini ada Three of Wands kebalik. Aries, Leo, Sagi. Ini The Tower. Ini apa ya? Pentacles ya. Taurus, Virgo, Capri. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Nah, di sini aku melihat kalau dari kartu bottom pernah kamu mengalami suatu kesedihan, tapi kamu mungkin lebih memilih untuk tidak mengatakan ataupun meminta bantuan kepada siapapun. Ini dia. Karena ini kartu yang kebalik. Dan kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Ya. Karena inilah yang kamu inginkan. Karena sebenarnya ya, kamu yang suka bantu orang, saat kamu punya masalah ya kamu kerjakan sendiri, kamu selesaikan sendiri gitu loh. Dan itu bisa kamu lakukan. Itu hebatnya kamu. Oke. Nah,
Dan lanjut di sini, aku melihat saat kamu benar-benar terpuruk, saat kamu benar-benar tersiksa gitu ya, ada Nine of Swords, ada Ten of Swords ya, seolah 10 pedang ini menusuk badan kamu ya, dan itu membuat kamu kayak merasa sakit, sedih gitu. Tapi di sini ini kebalik, keadaan kamu tidak seperti ini. Bahkan keadaan kamu ini learning from the past ya, kamu itu selalu belajar dari masa lalu. Dan kamu akan bisa mencoba untuk kayak apa ya, melepaskan, move on, dan itu bisa kamu lakukan. Kamu tidak merasa tersiksa, terbebani, terpikirkan ya terhadap masa lalu, enggak. Saat ini memang fokus kamu kepada masa depan, ya. Kamu berusaha keras gitu ya untuk membuat diri kamu itu berguna juga untuk orang lain ya. Secara kamu itu dibutuhkan banyak orang. Mungkin saja kamu itu sebagai healer. Nggak mungkin dong kamu juga menunjukkan rasa sakit kamu, rasa sedih kamu ya. Nah, jadi ini. Makanya banyak orang-orang yang menyukai kamu di sini. Kamu itu orang yang sebenarnya suka menutupi apa kesedihan kamu, tapi kamu benar-benar kayak ya bisa membuat orang bahagia. Nah, aku juga lihat di sini. Eh, kamu juga merasa ya pernah sih kamu kehilangan seseorang, kehilangan cinta, kehilangan apa yang kamu miliki ya. Tapi semua itu bisa kamu lupakan. Apalagi mungkin seseorang nih, cinta yang mungkin sudah meninggalkan kamu. Kan kamu sudah bisa memaafkan orang itu, melupakan. Ya. Walaupun awalnya sulit untuk melupakan seseorang ya di sini. Karena seseorang itu selalu mengganggu kamu, ya, selalu menggoda kamu juga, bahkan ada yang ingin kembali ke kamu. Padahal kamu sudah ingin melupakan dia. Ini terkadang yang sulitnya kamu ya, sulit. Jadi di bulan depan, itu aku melihat ya, sesuatu hal yang hancur, itu akan bisa kamu perbaiki lagi. Karena kehidupan kamu itu tidak selalu baik-baik saja. Mulai sekarang kamu sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Banyak ya yang sudah kamu impikan, kamu harapkan ya. Terkadang ada yang belum terwujud. Nah, semoga aja di bulan nanti itu semua akan satu persatu terwujud. Dan itu akan membuat kamu bahagia dan makin bersemangat lagi dalam menjalankan hidup ini. Ya. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu terkadang kamu kayak ngerasa kenapa ya hidup aku punya masalah. Nah, terkadang kamu tidak memiliki fondasi yang kuat dalam diri kamu. Terkadang kamu juga merasa ada ketakutan, ada keraguan, ya, ada ketidakpercayadirian kamu, ya. Itu sebuah fondasi kita, ya. Nah, itu maka terlihat kamu menjadi orang yang lemah. Nah, tapi di sini kamu akan ngerasakan tubuh kamu itu butuh apa, sehingga akhirnya kamu menanamkan fondasi yang kuat di dalam diri kamu. Oke? Dan pada akhirnya kamu akan bisa menjadi seseorang yang berempati kepada siapapun. Oke? Di sini juga ada Six of Pentacles ya. Intinya kamu ini orang yang selalu memberi, kamu orang yang selalu intinya baik hati lah gitu ya. Ini gambaran kamu. Ya mungkin saja dengan kebaikan kamu ini kamu selalu dijaga, kamu selalu dituntun. Karena di sini banyak mungkin masalah yang kamu hadapi, tapi semua masalah ini bisa kamu selesaikan. Karena itu bentuk dari proteknya Tuhan kepada kamu. Kamu selalu dilindungi, dituntun kepada hal-hal yang benar gitu loh, hal-hal yang baik. Walaupun terkadang masalah itu ada, tapi masalah itu kamu jadikan sebuah pelajaran buat kamu. Ya. Dan kamu seseorang yang mungkin bisa dikatakan punya power. Ya, kalau dalam suatu pekerjaan kamu ini orang yang punya jabatan, tapi tidak sombong. Kamu suka berbagi dengan bawahan kamu. Kamu sudah apa ya, kayak sudah menjadi orang yang kayak berbaur dengan bawahan. Intinya tidak angkuh lah, tidak sombong. Ya. Dan kamu selalu berbagi dengan siapapun di sini. Kamu juga tidak akan menilai orang ini, orang itu enggak. Siapapun. Dimana kalau ada yang butuh bantuan ya kamu selalu bantu gitu loh. Ya, itu kamu. Oke. Kita akan coba lihat di sini tentang percintaannya kamu. Seperti apa yang akan terbaca. Oke. Seperti apakah yang akan terbaca? Buat teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Bayangkan seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Oke. Ada separation. Nah, terlihat jelas ya di sini. Kamu punya hubungan yang sudah saling meninggalkan.
ya, sudah saling meninggalkan di sini. Ada separation. Tapi seseorang yang memang sudah terpisah dengan kamu, itu ada yang merindukan kamu, ada yang memikirkan kamu di sini. Sangat memikirkan kamu ya. Karena apa ya? Mungkin saja ada penyesalan dari diri dia, ada ketidakberdayaan dia saat dia sendiri tanpa kamu ya. Ada. Jadi seseorang ini mungkin saja di bulan depan dia itu kayak pengen bertemu dengan kamu, melepas rindu ya, ataupun dia kayak ingin menebus kesalahannya, seperti itu. Oke. Uh, dan di sini ada healing heart. Healing heart ini suatu hati yang memang sudah hancur, berantakan. Kenapa? Karena beberapa dari kamu itu ada yang terkoneksi dengan orang yang toksik, terkoneksi dengan orang yang benar-benar kayak punya obsesi terhadap kamu, itu buat kamu tidak nyaman ya. Dan ternyata ya hubungan ini harus kamu akhiri karena sudah tidak nyaman. Dia sudah tidak bisa kamu andalkan. Dia mungkin sudah membuat kamu merasa kecewa, tersakiti gitu ya. Walaupun ada obsesi di sana, tapi dia toksik banget ya. Jadi di sini mungkin akhirnya semua itu kamu tinggalkan. Apalagi ada juga sih seseorang itu dia seperti mungkin the other woman menghadirkan orang ketiga ataupun the other man gitu ya. Menghadirkan orang ketiga di sini di antara kamu dengan dia sehingga kamu tidak mampu untuk bertahan. Siapapun pasti nggak akan mampu bertahan ya. Makanya di sini saling meninggalkan. Ya, tetapi ada juga beberapa dari kamu yang mirror, terus kamu self reflection, introspection gitu ya. Kamu mencoba introspeksi diri, kenapa ya? Kenapa aku begini? Ya, jika ini bukan dari segi orang ketiga ya, tapi kamu lebih ke masalah tentang pribadi kamu. Kenapa dia sering on off? Kenapa dia sering pergi dari kamu? Mungkin kamu perlu introspeksi diri, atau aku yang beginilah, aku yang egois gitu ya. Atau seseorang yang toksik ini akhirnya sadar, "Oh, aku toksik, aku terlalu ambisi, aku terlalu obsesi ke kamu," gitu loh. Jadi membuat kamu itu merasa ada karmik gitu ya. Ya aku menyakiti kamu. Jadi itu yang membuat dia kayak ngerasa, aku sebenarnya mirror mirror dengan kamu, ya. Ya mungkin saja dia akan kembali ke kamu di sini. Oke. Nah, di sini ada sesuatu akan datang kepada kamu ya, sebuah cahaya akan datang kepada kamu. Mungkin saja seseorang ini mungkin akan kembali ke kamu, seseorang ini mungkin akan datang lagi ke kamu meminta maaf kayak itu, ya, menebus kesalahannya dan lain sebagainya. Dia seperti ingin datang. Oke. Dan pada akhirnya mungkin saja dia itu merasakan ada kestabilan dalam dirinya dia saat bersama dengan kamu. Seolah-olah hubungan kamu dengan dia itu kayak dijaga dan dipertemukan lagi oleh takdir begitu. Ya, ada pertumbuhan lagi antara kamu dengan dia, ada cinta yang tumbuh lagi di antara kamu dengan dia. Semoga ya. Nah, mungkin saja nantinya di bulan Juni ada orang-orang yang merasa bersalah akan datang kepada kamu, meminta maaf ya, atau seseorang ini sih aku nggak ada melihat orang baru ya, jika ini cinta kamu tapi lebih ke orang lama yang terkoneksi dengan kamu. Oke, nah buat teman-temanku mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika pun tidak resonate jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.